Hai SMS-ian, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya dalam SMS program Semua Mulai Dari Saya. Oke, kayaknya udah lama banget kita nggak nongki virtual bareng ya. Dan akhirnya setelah sekian lama kita bisa nongki virtual bareng malam hari ini. Dan saya pikir saya yakin ini juga kayaknya nongki virtual di malam hari yang paling malam banget ya dari jadwal-jadwal kita sebelumnya. Kenapa? Karena pada malam hari ini kita akan bertemu dengan seorang tamu yang sangat istimewa ya. Dari jauh, jauh banget. Dia berada di Afrika Selatan dan dia adalah seorang abdi negara. Nah, selama ini pasti teman-teman tahu dong, kita lagi banyak banget nih di sosial media ya membicarakan tentang aparat nih ya yang lagi berkasus ya. Tapi kali ini tentunya bukan aparat yang berkasus ya, tapi dia merupakan anak bangsa yang menjadi duta ya di beberapa negara berkonflik malah, dan terus berjuang untuk perdamaian dunia. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mengundang beliau bersama dengan kita. Tapi sebelumnya saya akan kenalkan dulu deh namanya ya. Namanya adalah Kolonel Marbur Hanudin. Dia adalah Atase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria, Afrika Selatan. Oke, saya harap kita bisa bincang-bincang seru nih malam hari ini dengan Kolonel Burhanuddin. Ya, sebentar. Saya akan undang beliau untuk masuk. Saya harap teman-teman juga yang mau gabung boleh gabung ya dengan pertanyaan seperti biasa. Oke, kita akan tunggu. Gimana nih teman-teman acara 17-annya? Apakah seru? Kita bersyukur ya pada tahun ini kita bisa merayakan Hari Kemerdekaan dengan bisa melakukan banyak kegiatan bersama ya. Tidak seperti 2 tahun sebelumnya. Oke, saya akan kasih tahu beliau dulu kalau saya sudah invite. Ya, jadi kita ada jeda 6 jam ya, teman-teman antara Indonesia dan Afrika Selatan. So, sambil menunggu dia masuk, saya mau cerita sedikit deh tentang Kolonel Burhan ini ya. Jadi, dia itu sebetulnya adalah teman SMA saya dulu. Jadi kami satu SMA waktu dulu. Mana nih Kolonel Burhan? Katanya dia belum muncul, teman-teman. Coba ya. Oke, sambil kita menunggu, kita ngobrol dulu deh ya. So, saya pengen sharing kenapa udah lama kita nggak bisa live, karena ternyata uh, tidak mudah juga untuk menemukan orang-orang yang mau berbagi. Ya, jadi dari situ juga saya mendapatkan sebuah pengalaman bahwa ternyata berbagi itu nggak mudah loh. Ya, jadi nggak semua orang siap untuk berbagi, walaupun mungkin itu sebuah uh, cerita yang sederhana gitu ya untuk dibagikan pengalaman hidupnya, sharing atau proses hidup yang dibagikan. Jadi saya sangat mengapresiasi sih semua narasumber dan teman-teman yang selama ini bersedia untuk berbagi di SMS program, karena ternyata diperlukan keberanian juga ya untuk sharing dan untuk berbagi uh, tentang banyak hal kepada teman-teman yang lain, sesuatu yang bisa menjadi pesan, sesuatu yang bisa menginspirasi kehidupan mereka. um, Halo, Tama, selamat malam. Kita sudah menunggu narasumbernya nih, Tama. Salam buat Debbie ya, Debbie. Senang bisa hadir. Ini jumpa
termalam nih. Biasanya kita mulai jam 8 ya teman-teman. Tapi karena teman kita atau narasumber kita kali ini dari jauh, jadi saya harus menyesuaikan jamnya juga dengan dia. Oke, ini kemana nih? Tadi dia sudah muncul. Bentar ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang mau ikutan jam in dalam pertanyaan, saya persilahkan nanti ya kalau misalnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nih yang terbesit gitu pada saat narasumbernya masuk boleh disampaikan. Dan biasanya seperti biasa saya selalu menyimpan uh, hasil dari rekaman dari obrolan atau nongki virtual ini di feed. Mungkin kedepannya saya akan simpan di YouTube ya. Jadi supaya nggak banyak di feed, nanti saya akan pindahkan di YouTube ya. Nanti saya akan kasih linknya. Kita masih nunggu. Hai Akri, selamat malam. Yanu mana? Suruh nongki bareng dong. Ini narasumbernya dia sedang siap-siap. Tadi udah siap, makanya saya langsung masuk. Oke, kita berharap. Ah, ya, akhirnya. Hai, hai Pak Kolonel. Sebentar ya Pak Kolonel, saya make share dulu. Saya sudah mengundang Bapak untuk masuk. Halo. Halo, saya mengucapkan selamat apa? Kenapa? Selamat siang, selamat sore, Sore jam 4. selamat sore Jam. ya. Oh, jam 4 di sini. Tadi Pak Kolonel dengar-dengar baru ada kedatangan tamu ya hari ini. Oh, ada resepsi diplomatiknya angkatan bersenjatanya Brazil. Wow. Boleh dapat bocoran nggak sih nih kita ngomongin apa tuh biasanya kalau kedapatan tamu kayak begitu? Eh itu sih cuma ngehadirin mereka merayakan hari ulang tahun angkatan bersenjatanya aja. Oh, oke. Function biasa aja. Oke, 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 oke. Ya, tadi saya lagi ini Pak Kolonel, lagi pembukaan tuh tadi kenalin sama teman-teman bahwa kita akan ngobrol nih dengan seorang Teman abdi negara kan yang teman-teman ada kita di juga. luar. Iya, tadi belum banyak datang, belum ada hadir, tapi banyak juga yang belum kenal loh. Gak semuanya angkatan SMU kita, Pak. Jadi ini siapapun hadir di sini ya, yang mau hadir di sini dan setelah ini biasanya fitnya saya pasang di apa namanya hasil rekamannya saya pasang di feed. Jadi siapapun bisa nonton. Oke Pak Kolonel, kita mulai ya, kita ngobrol-ngobrol nih mengganggu waktunya, maaf. Coba Oke. boleh diceritain nggak nih sama teman-teman, terutama mereka yang belum kenal. Apanya nih Uh, ceritain? Ya, ceritain. Bapak lahirnya di mana sih? Kenapa sekarang terdampar di Afrika? Nanti kita pelan-pelan cerita nih, Pak. Dan kenapa memilih menjadi abdi negara gitu kan? Aduh, itu kayaknya sebuah tugas yang nggak mudah ya. Coba ceritain deh, Bapak dilahirkan di mana, dari berapa saudara, dibesarkan di mana, gitu. Secara singkat. Aku sebenarnya lahirnya di namanya Kampung Cibitung ya. Oke. Syariater. Teman-teman Terus Cibitung yang cari atar, coba ya disimak. iya, terus eh, anak ke-9 dari 9 bersaudara. Kebetulan saya ini Luar keluarganya biasa. guru ya. Jadi bapak saya guru, ibu saya juga guru. Terus karena mungkin anaknya banyak ya. Jadi sebenarnya dari 9 bersaudara itu hanya satu-satunya yang masuk SMA. Oh, wow, saya sangat terharu. Jadi, so I'm a lucky one dong mengenal dirimu ya di SMA. Kita sebutin aja ya. Oh, Lex. Lex ternyata. Sekolah kejuruan.
sekolah kejuruan karena apa Rama ya, dulu manggilnya aku Rama sama Amih itu guru, jadi anak-anaknya eh, disekolahin guru juga, ada yang SPG, ada yang PGA gitu. Pendidikan guru agama itu ada, mungkin sekarang sekolahnya udah nggak ada ya. Terus ada juga yang ke STM, ke SEMEA, kemudian ke sekolah perawat. Jadi karena kalau zaman aku kan dari generasi orang tua yang lama ya. Papaku ada, ibuku masih ada sih, tapi usianya udah 84 tahun lah sekarang, masih di kampung. Mereka bahwa sekolah itu bukan hanya ilmu, tapi juga bisa dipakai untuk langsung kerja gitu ya. Jadinya di sekolahinya ke sekolah kejuruan semua. Dan memang kejadian bahwa kakakku tuh 8, anak pertama udah almarhum juga, udah jadi guru, yang kedua jadi guru, yang ketiga seperti IPTN tapi udah meninggal juga. Keempat, nah ini yang keempat wira swasta, yang kelima di PNS juga di Dinas Perhubungan, yang keenam guru, ketujuh guru, kedelapan perawat, kesembilan aku. Jadi waktu itu agak maksa sih masuk ke SMA karena kan dari kecil tuh udah denger pengen jadi tentara gitu ya. Cuman caranya sekolah perguruan sekolah kejuruan sulit memang gitu. Jadi mau nggak mau harus SMA, tapi ternyata komitmen orang tuaku tetap sama, artinya semua anaknya disekolahkan ke level SLTA. Kalaupun sekarang misalnya udah ada yang S1, master gitu, itu mereka sekolah sendiri-sendiri. Jadi sama rata sampai dengan SLTA gitu. Kalau misalnya mau melanjutkan ya mereka uang sendiri, udah kerja, rata-rata begitu sih. Jadi no excuse ya, latar belakang keluarga, kondisi apapun no excuse ya sebetulnya ya, Kolonel ya. Selama kita punya kemauan untuk maju ya, Kolonel. Luar biasa. Saya bangga banget untuk sebagai teman. Oke, sekarang nih ceritanya kalau dari 9 saudara nih tadi, kan kebanyakan di dunia pendidikan ya, dan memang ada yang ke-8 perawat gitu. Kenapa sih tadi kalau saya dengar sepintas itu kayaknya dari kecil udah ada keinginan ingin masuk angkatan. Ada latar belakang nggak sih yang Ada. menjadi triggernya itu kenapa gitu? Itu sebenarnya dia pejuang, tapi kemudian jumping ke pegawai negeri gitu. Zaman dulu kan ada ya yang tentara pelajar kalau nggak salah. Dilanjutin nggak tahu pangkatnya apa, tapi sejak kecil karena orang tuaku tuh guru, jadi sering banget cerita-cerita tentang awalnya itu sejarah. Aku sering ngedengar sejarah apa saja, dari mulai sejarah dunia, kayak misalnya mengenal Gaddafi itu dari dulu aku udah Saddam Hussein kayak gitulah. Karena mungkin setnya kan ajar ya, jadi cerita gitu. Kebetulan aku dengan orang nomor 8 itu bedanya 5 tahun, jadi agak jauh. Nah sebenarnya punya kakak lagi, tapi bayi udah meninggal. Kakakku langsung. Nah jadi harusnya 10 saudara, bersepuluh gitu, cuma ya udah nggak ada gitu. Melahirkannya 11 kali, tapi meninggal waktu bayi 2. Dulu sih katanya mau di KB kan, tapi KB itu mulainya Pak Harto tahun 76. Pas sudah nyampe ke kampung udah tahun itu aku udah lahir gitu. Nggak apa-apa Pak Kolonel. Kalau Pak Kolonel nggak lahir susah nih. Oke, ceritanya lain lagi. Nah, sekarang kita balik lagi nih Pak Kolonel. Tadi kalau bicara tentang militer ya, kenapa saya tertarik juga? Karena sebenarnya saya ini adalah cucunya anak kolong juga gitu. Jadi kedua kakek saya itu mereka adalah TNI pejuang. Jadi pejuang tapi mereka TNI gitu. Nah lucunya dari kedua belah pihak itu anak-anaknya nggak ada yang nerusin. Entah kenapa, mungkin karena zaman dulu susah ya. Karena kan
mereka tuh memang yang pejuang di zaman-zaman susah itu, yang memang berjuang untuk membela apa istilahnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kayaknya mungkin karena mereka merasa kayak nggak nggak ada sesuatu yang apa ya, maksudnya dalam kondisi sulit tuh kayaknya mengajarkan anak-anaknya nggak boleh masuk gitu. Akhirnya memang tidak ada, paling adanya tuh kayak mantu gitu, jadi om-om saya aja. Nah, itu yang membuat saya merasa ada connected ya, connected sama angkatan tuh saya punya connected banget gitu. Nah, kalau dari kolonel sendiri gimana nih? Ada connected nggak? Ada misalnya keluarga? Oh, tadi karena ayah sendiri sebenarnya adalah TNI ya, dari tentara pelajar yang memang pindah Ya, ke yang dia konversi ke dan PNS. di apa di PNS sebagai guru gitu. Oke, oke, oke. Nah, pengalaman masuk ke militeran. Nih, kita boleh masuk nih ya, mulai ke militeran. Gimana sih pengalamannya? Sempat mengalami kayak shock culture nggak gitu? Kayak, kan pasti kolonel Oke, masuk dulu SMA ya gitu. Kebayang nggak sih kayak masuk pendidikan yang saya yakin dong itu pasti jauh bumi dan langit gitu dengan pendidikan formal yang dijalani di SMA gitu. Boleh ceritain nggak pengalaman pertama? boleh aku cerita dari awal. Aku tuh hidup di apa di daerah itu benar-benar yang ngalamin gradual gradual proses gitu ya. Jadi waktu kecil aku di kampung, terus SMP tuh aku udah ikut kakakku yang kedua di kota kecamatan gitu. Terus SMA ikut lagi kan waktu SMA di Bandung itu ke kakakku yang aku tinggal di asrama kan, di asrama Brimob yang sekarang jadi Paris Panjava itu. Sekarang udah nggak ada asramanya. Oh, ya, 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 ya. Iya, PVJ di Bandung. Iya. Nah, sekarang udah nggak ada. Dulu kan masih ada tuh asrama Brimob. Nah, terus apa? Jadi dari kecamatan terus masuk ke kota besar, kemudian pendidikan ke Surabaya. Ya, let's say lah itu mungkin lebih gede ya dari Bandung ya Surabaya gitu. Terus beberapa tahun pendidikan di Surabaya, ya pastinya sebelum ke Surabaya kan kita ada pendidikan dasar dulu di Magelang ya, yang integrasi antara dulu masih gabung sih darat, laut, udara, polisi itu masih gitu. Kalau dulu, jadi angkatanku tuh masih kita punya teman punya liting lah di polisi gitu. Kemudian kalau cultural shocknya itu mungkin pertama kalau ke Magelang sih masih belum ya, dari suhu kan dulu kita masih dingin. Bahkan di kelas-kelas itu kita punya ini kan jaket-jaket kelas apa jaket angkatan gitu. Jadi masih di Magelang juga dingin, cuma mungkin makan ya, makan karena kan tesnya beda. Kalau saya kan udah lama di apa namanya asli Subang tinggal di Bandung, jadi makannya lebih variatif gitu. Itu aja. Kemudian justru kita banyak mengenal dari berbagai pelosok negeri kan, jadi punya teman-teman banyak di Bineka Tunggal Ika. jadi kita sudah mulai mengenal banyak. Terus kemudian setelah selesai pendidikan dasar di Magelang kita karena saya lulusnya ke Angkatan Laut, pindah ke Surabaya. Di Surabaya Marinir. belum, jadi masih Oh, angkatan. oke. Dulu itu daftarnya sama di Ajendam yang di Jalan Belitung itu kan. Agendam ya, betul, betul, betul. Darat, laut, Ya. ataupun polisi. Cuma ada memang pilihan, ada 4 pilihan gitu, prioritas pertama mana, kedua, ketiga, keempat. Cuman psikotesnya saat itu katanya masuknya ke angkatan laut itu kan, kata mereka itu, saya bukan sarjana psikologi ya, tapi mereka bilang bahwa kemampuan, minat, dan bakatnya itu ke angkatan laut katanya gitu. Saya juga aneh karena kan saya Oh, di Subang kan nggak ada laut, di Bandung nggak ada, jarang main juga ke Pamukan, betul, 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 betul. kan bukan laut. Cuman ya saya ikutin aja lah daripada pulang nanti tetap aja mungkin berat untuk mengkuliahkan karena kan komitmen keluarga sekolah sampai dengan SLTA kan, balik lagi Ya, tadi. ya. Jadi setelah Ini pindah ke kesempatan ya. baru ngerasa ini lagi ngerasa apa berbeda sekali karena kan dari cuacanya sangat panas,
kemudian dari bahasanya juga kan. Kalau Mereka sangat, dari kedisiplinan, maaf motong Pak Kolonel. Kalau misalnya dari kalau untuk kalau saya kedisiplinan apa itu kan pasti beda ya perlakuannya untuk eh, peraturan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana itu ada shock culture-nya nggak? oh iya, kalau itu kan biasa, kita kan hanya ikut kegiatan-kegiatan yang biasa ya. Hmm. Kalau pendidikan awal itu kan benar-benar pembentukan. Artinya itu kita semuanya diatur dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang itu harus dalam keadaan rapi, bersih, cara pakaian, cara makan, cara ngomong, cara berdiri, cara jalan, udah segala cara itu meskipun kita dinyatakan lulus, tapi kan kita baru bahan kan, belum standar. Jadi distandarkan dulu sikap kita, pikiran kita, perilaku kita. Kalau orang bilang katanya dinolkan dulu lah gitu ya. Jadi untuk Dibentuk ya, Kolonel. ya, Pembentukan dibentuk. ya kan dulu. Memang semua orang mungkin akan merasa shock ya, cuman karena saya waktu itu yang penting ya ikutin aja deh gitu kan. Karena ya gimana lagi, udah masuk kan, ibaratnya sudah kali bahasa ya kalian gitu. Dan langsung menikmati juga sih Akhirnya dengan, lama-lama terbiasa juga ya, Kolonel ya. bukan artinya kita mau dididik jadi robot, tapi memang manusia itu memang perlu untuk disiplin dari sisi waktu, cara berpakaian, cara ngomong, segalanya deh. Itu Luar ah, biasa. ceritakan apa berapa puluh tahun yang lalu itu ya. Betul, Bahkan betul, betul. Berapa sih tahun yang ya lalu? pendidikan kan sudah lama Dua sekali. puluh tujuh, 27. Kurang lebih lah, Mungkin 27, 30 tahun yang lalu ya kita sudah lama tidak di bertemu. Oh. ya, Ya, saya mau sapa sebentar nih buat teman-teman. Tadi ada banyak sekali yang sudah hadir, di antaranya teman-temannya Pak Kolonel juga nih pasti. Ya, terima kasih untuk Panjaitan, Nover, makasih Rini udah datang nih. Sabia, Aneta Spura, Pak Pungki terima kasih selalu setia. Terus ya, Rohma. Kalau di antara teman-teman ada yang mau bertanya nih sama Pak Kolonel Burhan Nurdin bisa ya disampaikan di chat, nanti saya akan bacakan. Kita akan lanjut Pak Kolonel untuk sharing selanjutnya. Boleh ceritakan nggak nih sih sekarang jabatan dan tugas yang diemban oh oleh sekarang Bapak saat ini? saya saya di Pretoria, Afrika Selatan, sebagai Itu adnan. nama kota ya? Nama kota, Pretoria nama kota. Oke, Victoria. Belum ke Kota sana Pak Kolonel, maaf. Maklumi. ya kan, kota-kota terindah atau tempat terindah itu kan kalau di Indonesia mungkin Kapadokia kayak gitu ya. Tapi di sini juga ada yang saya lihat lebih bagus daripada Kapadokia. Karena Kapadokia kan menang di ini aja, advertising aja by sinetron gitu. Cuma mungkin di sini belum ada sinetron yang bikin di Cape Town gitu misalnya. Yang di Pretoria di Afrika Selatan itu ibu kotanya ada 3. Jadi unik nih Afrika Selatan nih. Oke. Kota eksekutif Oke. dan eh, kota eksekutifnya itu di Pretoria, kota yudikatifnya itu di Bloemfontein, kemudian kota legislatifnya itu di Cape Town. Kalau kita kembali ke tahun 2010, Pretoria dengan Cape Town itu sangat terkenal karena menyelenggarakan Piala Dunia ya, World Cup ya, 2010. Nah, di Cape Town itu di ujungnya Tanjung Harapan. Kalau kita pernah dulu, Pak Guru Geografi bilang ada Tanjung Harapan yang Vasco da Gama, Columbus lewat. Jadi semuanya yang mau menjajah ke Indonesia itu lewat situ semua tuh. Ada pertanyaan nih Pak Kolonel. Sebetulnya itu menjadi pertanyaan saya juga. Sudah berapa lama Pak Kolonel bertugas di Uh, Pretoria ini di Afrika Selatan? sejak November 2021, jadi berapa ya? 10 ya? 10 bulan lah ya. 10 tahun. Oh, 10 bulan. Oke, sorry. Sebelumnya 10 saya bulan di ya. Shipping Center di Sentul, yaitu tempat menyiapkannya pasukan Garuda yang mau berangkat
ya. Kebetulan saya kan dari dulu menghindari jadi guru kan. Ternyata saya jadi komandan satuan latihan yang menyiapkan untuk ngajar mereka. Jadi balik lagi passionnya ke guru lagi. Karena Pendidikan juga ya, walaupun sudah masuk militer gitu ya. karena hakikatnya kan sama aja, kita ngajar kan, ngajar orang, sharing pengalaman. Mendidik ya. Bukan mendidik ya, melatih lah, lebih kepada melatih. Karena itu Melatih. bukan, dia bukan lembaga pendidikan tapi lembaga latihan. Betul, betul. Untuk Mempersiapkan ya. jadi Menjadi, kalau berarti menjadi kalau pelatih ya, komandan. kenapa? Menjadi pelatih, seperti menjadi pelatih mereka Ya, gitu. itu instructor lah. Instruction, ya, instructor. Oke. Eh, sekarang sejarah sejarah karirnya nih, boleh diceritakan secara singkat nih Kolonel. Dari Iya, awal sampai sebelum 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 saya ke Afrika Selatan, saya di pusat misi pemeliharaan perdamaian. Kemudian sebelumnya lagi saya di Surabaya jadi apa namanya komandan batalion. Terus sebelumnya lagi saya di Merauke komandan batalion juga di Marinir. Terus kemudian PMPP lagi. Jadi kalau saya ambil garis mundur ya itu di ya. PMPP. Sebelumnya lagi saya di Jakarta sempat saya di apa namanya Marine Headquarters gitu. Jadi apa markas komandonya Marinir. Kemudian sebelumnya saya di Surabaya. Jadi Surabaya mungkin sekitar 3,5 4,5 tahun pendidikan, kemudian selama 12 tahun di tempat yang sama di batalion. Terus kalau saya balik lagi ya, terus kemudian pindah ke Jakarta, kemudian dari Jakarta. Nah, di tengah-tengah itu saya banyak penugasan keluar kebetulan. Jadi kalau di dalam negeri itu sampai dengan tahun 2006 lah saya ke Ambalat. Sebelumnya lagi saya pernah karena kan saya lulus akademi itu kebetulan banyak-banyaknya konflik ya di dalam negeri. Jadi saya pernah ke Ambon 2 kali, ke Aceh 2 kali, ke Morotai, ke Ambalat sampai 2006. Nah sejak 2007 pertama kali saya ke Libanon. Semenjak itu sering juga keluar untuk menjadi pelatih gitu di beberapa negara yang punya peacekeeping center. Terus kemudian 2011 saya ke Sudan karena Sudan waktu itu eh, sedang perpecahan ya, lepasnya Sudan Selatan dari utara, mereka got independent day gitu, 14 June 2011 ya. Terus kemudian saya balik, kemudian saya sekolah lagi, kemudian ditempatkan lagi di PMPP, kemudian ya seperti tadi saya balik lagi jadi danyon, terus ke PMPP lagi, jadi terakhir naik kolonel di PMPP dan mendapat penugasan menjadi atase pertahanan ini setelah itu. Sebenarnya biasa aja sih, nggak begitu luar biasa. yang sudah Kadang-kadang yang sudah menjalani pasti bilang seperti itu. Tapi buat mereka yang awam yang nggak tahu pasti itu merupakan suatu hal yang luar biasa sih. Karena pasti tidak semua orang memiliki pengalaman seperti itu ya. Bisa jadi kalau berada di beberapa negara konflik gitu dan berada di sana. Apalagi kolonel kan juga melatih ya pasukan di sana gitu. ya kalau untuk penugasan saya hanya 2 berarti ya. Untuk penugasan yang benar-benar jadi UN Forces-nya. Itu waktu di Libanon 2007-2008, kemudian di Sudan 2011. Yang di Sudan itu sebagai military observer. Jadi kita sebagai pengamat militer karena adanya konflik itu. Kalau untuk ke luar negeri ngajar ke beberapa tempat, contohnya saya pernah di Australia, kemudian di Mongol, kemudian di Thailand, kemudian Malaysia, kemudian mana lagi ya, Vietnam, kemudian Mongolia sudah ya. Oh, ya. Ya, Berarti itu diundang ya kolonel ya? ya. Diundang untuk melatih di sana. Maksudnya gimana? Diundang.
diundang untuk melatih Iya, di sana diundang. saya dapat sertifikasi dari Ada UN Headquarters, undangnya. namanya ITS ya, Integrated Training Service. Jadi untuk menjadi apa namanya Trainer. instructor UN itu harus ada standarisasi lagi. Oke. Dan sudah memegang sertifikat itu ya, kolonel. Wah, luar Sertifikat. biasa. Jadi Bangga banget. jadi apa namanya ketika mereka membutuhkan misalnya terus kita apply terus memenuhi syarat terus dapat sertifikat ya sudah. Jadi peacekeeping centers di negara lain juga boleh mengundang kalau memang butuh. Dan kebetulan kan PPP ini sebenarnya baru ya, berdiri tahun 2007. Itu dalam meningkatkan capacity buildingnya kan sering kerjasama dengan peacekeeping center yang lain. Dan saat ini apa untuk tempat pelatihan pasukan perdamaian ini di PMPP ini di ASEAN sudah menjadi hub-nya lah, udah yang terbesar. Jadi sebagai rujukan dari negara-negara ASEAN yang lain. Oke. Oke. Nah, di antara pengalaman di tengah-tengah situasi konflik, adakah peristiwa yang paling berkesan gitu untuk kolonel? Bisa diceritain nggak? Ketika berada di tengah-tengah menguji Ya, nyali atau bertugas di negara konflik, ada nggak peristiwa yang kayaknya berkesan gitu? Apa itu? berkesan konotasinya yang apa ya? Yang menyenangkan atau Membekas gitu ya. Yang mungkin menyenangkan dulu ya. kalau yang menyenangkan banyak sih ya. Menyenangkan maksudnya Hmm. kita masuk ke dalam international circumstance gitu, kita kan jadi lebih banyak mengenal negara lain. Kemudian apa namanya military is military, tapi kan mereka juga punya culture sendiri ya. Jadi kita bisa karena kan tentara-tentara di dunia ini tidak sama sejarahnya dengan yang di Indonesia gitu. Kalau kalau kita ini adalah tentara pejuang, tentara rakyat yang timbul dari rakyat dari perjuangan. Kalau macam-macam, ada yang mungkin kayak misalnya waktu saya di Sudan ada SPLA ya, South Sudanese People Liberation Army itu. Itu mereka benar-benar yang dari pemberontak itu. Terus ya, itu tahun 2011 loh. Dan kebetulan mereka mau jadi apa namanya militer yang profesional. Nah, menggunakan cara-cara tradisional mereka sendiri. Contoh misalnya umur 23 tahun pangkatnya udah brigadir jenderal. Ketika aku tanya, kenapa kamu pangkatnya kok cepat sekali? Baru 23 tahun. Oh iya sir, saya kan membunuh paling banyak orang North Sudan katanya. Jadi pangkat dari yang lain. Takarannya itu ya. Jadi mereka nggak ada standar. Kita menjadi advisor kan. Jadi misalnya dalam satuan itu harusnya itu kolonelnya satu, kemudian letkolnya let's say ada 6 gitu, atau mungkin maksimal 10 gitu. Mereka nggak mau, di situ udah ada jenderal dia. Jadi kan pastinya nggak ada, terus strukturnya juga mereka standarnya yang mana. Ketika mereka diturunkan pangkatnya nggak mau kan gitu, repot. Ya, pasti betul betul. Karena sudah kayak terbiasa dengan sistem yang sebelumnya. Ya, Jadi ada. Ya. jadi apa namanya standar mereka itu bukan karena standar misalnya dari pendidikan atau dari prestasinya, itu juga standarnya blur kan, nggak Ya, belum. Lebih ke culture ya jadinya. Local culture ya. betul. Jadi susah, dan ketika mereka berani misalnya terus naik pangkatnya gitu. Cuma hanya keberanian aja. Ketika mereka sotoy gitu ya bisa naik pangkat juga mungkin ya. Oh, oke 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 oke. Jadi nggak ada Jadi standarnya. Nah itu tergantung lobbynya juga gitu mungkin ya. betapa sulitnya kita untuk meyakinkan mereka bahwa begini loh, dunia itu sudah berkembang begini, organisasi militer tuh begini, nasional tuh begini, itu mereka nggak mau. Jadi ya kita untuk karena kan mereka benar-benar soldier from the bush ya. Jadi bukan betul. dari standarnya dari apa-apa, dan mereka tiba-tiba kemudian merdeka gitu tahun 2011 itu.
pelan Berarti kita juga lebih kayak memperkenalkan military system ya. ya ya maksudnya yang normal, yang international military system, atau mungkin mau ngambil salah satu, oke kan mereka misalnya langsung gabung ke Commonwealth, ngikutin Inggris aja deh Mhm. gitu, mereka nggak mau juga. Oh, oke. Itu yang Dan harus yang menjembatani itu ya, membuka pikiran mereka gitu ya, untuk lebih betul. open minded. Kalau Oh, misalnya menarik. yang juga menurut menurut saya ada banyak, itu sangat berkesan juga, it's very close in my heart gitu, karena setiap adanya konflik itu kan selalu ada korban. Korban itu lebih kepada yang tidak terlibat langsung ya kan, yang tidak info dalam pertempuran gitu, apa perkelahian atau apalah namanya. Mhm. Yang paling utama kan kayak manula, anak-anak, para wanita yang bukan kombatan ya, yang non kombatan. Ya mereka jadi korban juga kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang sebenarnya saya nggak mau menceritakannya karena sangat menyedihkan sekali. Terutama kalau sudah misalnya tugas saya salah satunya misalnya memverifikasi adanya kejadian. Bukan hanya observasi, yang memverifikasi ada apa, kan kita harus melihat langsung korban kan gitu. Langsung Nah, terjun ke lapangan ya, ya Kolonel ya. langsung Ya, ya. apa? Karena apa? Kita yang ada di lapangan, UN itu kan tidak mau tugas military observer saat itu adalah the eyes and the ears of the United Nations. Artinya apapun yang terjadi di lapangan ya atas laporan kita kan gitu. Nah, dengan sangat terpaksa kita mengambil foto mereka dan sebagainya. Kalau misalnya ada konflik di Sudan saat itu, terus suku yang ini misalnya nyerang satu kampung suku yang sono, udah korbannya kita lihat. Semuanya dibakar, perempuannya ada yang diculik, terus mayat-mayatnya bergelimang, sebagainya, kayak gitu. Jadi saya paling ngeri, paling takut, dan paling tidak mau kalau misalnya kayak misalnya sekarang negara kita gitu ya, kalau semacam kayak demonstrasi sih nggak ada masalah selama itu damai. Tapi kalau sudah mulai riot, kerusuhan, itu selalu saya apa namanya melakukan kontemplasi lagi buat diri saya bahwa saya itu pernah melihat gitu. Mungkin mereka belum pernah melihat secara Ya. langsung korban itu gitu. Yang ada emosi doang gitu ya. Ada emosi doang. Jadi mungkin itulah yang bukan penakut ya, tapi eh, ya bukan menghindari juga. Artinya eh, sebagai orang yang misalnya normal melihat korban-korban segitu kan, kalau terlalu sering nggak bagus. Betul. Itu waktu Mempengaruhi psikis ya. jadi bagaimana bekasnya Ada orang dipakai, trauma. bagaimana apa namanya bekas orang ditebas dan kayak gitu kan kita lihat. Wow. Jadi itulah apa namanya mungkin impressionnya buat diri saya sendiri bahwa konflik itu ya sebatas dia untuk kemajuan negara gitu ya, maksudnya misalnya demonstrasi asal jangan riot, ya itu Betul. boleh-boleh saja. Harus Kalau terbuka ya. saya sudah Bebas saya mengemukakan, mengemukakan pendapat gitu ya. ya itu boleh-boleh aja, silahkan mau Dengan ini, cara tapi kalau yang baik. udah itu eh, ya itulah kadang-kadang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Ya pasti. Karena istilahnya kolonel berada di front depan kan ya. Melihat Ya semuanya. Hal seperti itu. tapi nggak mau kadang, ya itu karena tugas ya, jadi harus disamperin, harus diidentifikasi, harus di berapa korban yang apa yang mati kita hitung, mau gak mau kan kita lihat kan. Dan saya saat itu aja saya selalu berpikir mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi di negaraku, karena kalau Amin. misalnya Amin. dengan populasi masyarakat yang sangat banyak sekali, tentu it will be very big number. Ya, betul. Betul, betul. Saya nggak tahu nih Betul. apakah ini termasuk jawaban dari pertanyaan saya selanjutnya nih, Kolonel ya. Selama mengemban tugas, adakah situasi yang cukup sulit dihadapi berkenaan dengan pengambilan keputusan? Apa yang terjadi saat itu sebagai So, seorang leader gitu? Pernah nggak?
Sering Nggak dari dong. situasi. Sering ya? Oke, ceritain dong, Kolonel. Kalau pas lagi di lapangan Contohnya gitu, lah. Mhm. ya kalau Harus di lapangan mengambil keputusan yang sulit gitu dan tapi eh, tetap harus dilakukan kan? Itu harus mengambil keputusan. Bisa tetap ceritain nggak? Seperti apa contohnya? mungkin saya kembali ke tugas waktu di lapangan di UN aja ya. Boleh? Karena jadi di dalam negeri terlalu jauh kadang ya, takutnya ada deviasi cerita saya waktu zaman dulu. Tapi kalau pas ya, lagi UN itu kan saya juga pada saat di Lebanon masih di lapangan. Sama di Sudan juga, cuma kalau di Sudan saya bergerak sendiri, kalau di Lebanon kan mengendalikan orang ya yang 850 itu dikendalikan sama kebetulan saya jadi apa perwira seksi operasi gitu untuk misalnya mereka melakukan apa patroli, melakukan observasi, melakukan apa static point, checkpoint dan sebagainya lah untuk mensecure area of responsibility dari pasukan Indonesia kan. Nah, itu seringkali bahwa apa namanya di lapangan itu terjadi misalnya sekali lagi bahwa kita ini militer kita ini kan karena dia lahirnya dari rakyat sehingga sama rakyat kan selalu baik-baikan kan gitu. Selalu baik-baikan. Nah, ternyata kalau rakyat negara lain itu ya belum tentu juga baik sama kita kan gitu. Tiba-tiba misalnya anak buah lagi patroli terus direbut ininya apa kameranya lah oleh Hmm, kelompok tertentu mata. ya kelompok Oh, tertentu iya, iya. sedang apa yang sedang konflik itu di Lebanon mau nggak mau kan kita negosiasi kan. Nah itu kesulitannya itu luar biasa tuh. Bagaimana kita harus apa namanya berbaik dengan masyarakat sementara misalnya dari atas dari UN dari New York bahwa oh itu dia Ada tugas. bukan Ya. ada tekanan juga gitu loh. Ya. Misi Sementara harus selesai. ya prinsipnya kalau kita tugas di UN itu saya selalu tanamkan ya ke teman-teman yang tugas di UN bahwa jangan sampai kita menjadi pahlawan di negara orang. Sedangkan menjadi pahlawan di negara sendiri aja sekarang ini sudah menjadi pahlawan kesiangan kan gitu. Apalagi untuk menjadi pahlawan di negara orang buat apa? Gitu. Kita kan mendapatkan mandat dari UN untuk mendamaikan. Terus lalu Betul. mereka berkelahi terus, apa namanya, berkonflik terus. Itu beratnya adalah bahwa kita itu bukan musuh, bahwa mereka itu bukan musuh kita. Jadi kita datang itu bukan untuk berperang, untuk menjaga perdamaian. Artinya kan sebenarnya konflik sudah selesai, kemudian kita jaga perdamaian itu tetap terjaga. Tapi apa yang terjadi di lapangan mereka masih konflik. Hmm. Dan itu kadang-kadang masih bersenjata kan gitu. Dan kita juga bersenjata, nah ini repot. Kita tidak boleh nembak duluan kecuali defense post. Maksudnya untuk mempertahankan diri gitu kan. Nah itu Ya. kan perintah salah-salah. Kalau misalnya kita salah, kita yang disalahkan dan untuk pasukan UN itu kadang-kadang mendapatkan apa? Mendapatkan tiga aturan. Yang pertama aturan UN, yang kedua aturan negara setempat, dan yang ketiga aturan negara kita sendiri. Itu beratnya. Betul, betul, betul. Nah, Luar biasa nih jadi dilemanya pemahamannya. hanya saya ceritakan satu-satu, hal yang kecil sekali itu akan sangat banyak sekali. Tapi intinya begitu deh. Betul, Kalau betul. pertanyaannya adalah dalam hal pengambilan keputusan. Jadi Iya, betul. kita di lapangan bukan hanya tidak hanya cukup pintar tapi harus pintar-pintar. Betul, karena situasinya sangat situasional ya, gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Betul, Yang, Kolonel. yang ada di New Oh, York mana tahu mereka kesulitan kita di lapangan. betul, betul, betul. Mereka taunya ya terima data aja gitu, nggak mau tahu how to get it gitu ya. Gimana caranya memperoleh data itu, bagaimana sulitnya, bagaimana tantangan yang dihadapi gitu dan kadang-kadang harus Betul. menghadapi kelompok-kelompok yang juga anti gitu ya dengan Ya, kehadiran timnya ini kolonel. itu kan UN sedang di demo oleh masyarakat karena
pasukan UN dipaksa untuk memilah berpihak ke salah satu pihak. Cuman UN kan harus tetap dengan mandatnya tidak boleh berpihak dan mereka tidak happy dan akhirnya mereka nyuruh pulang seluruhnya ke negaranya masing-masing. Nah itu serba salahnya kayak gitu. Dilematis banyak sekali. Pasti ya kalau dalam kondisi menghadapi di lapangan ya kolonel ya. Nah dari pengalaman mengunjungi nih berbagai negara selama ini gitu ya, dengan segala tugas-tugas yang diemban, apa sih yang menjadi pelajaran penting dan paling berkesan gitu buat kolonel sebagai warga negara Indonesia? Sebagai warga negara sebagai Indonesia. Wakil negara nih ya, sebagai wakil negara nih ya, terus ditugaskan di berbagai negara nih gitu dengan konflik mereka masing-masing. Apa sih yang menjadi kayaknya pesan penting buat diri sendiri sebagai warga negara ini? Kita ini dalam satu RT, rumah kita ini terbesar nomor 4. Kira-kira berpengaruh nggak di RT itu? Pasti berpengaruh lah. Ya, makanya kalau rumah kita terbesar nomor 4 di RT itu, ya paling mau nggak mau kita harus ikut serta dalam ikut serta dalam perdamaian dunia kan gitu. Yang mereka yang negara-negara lain yang sempat gabung dengan kita semuanya tidak ada masalah, mereka happy. Akan tetapi melihat Indonesia ya kadang-kadang mungkin yang wawasannya luas ada yang langsung connect, ada yang perlu kita jelaskan lagi. Tapi setelah rata jelaskan, karena kan kita ini kan duta kan, cuman bukan duta besar. Besar kan ambasador ya, duta apa sih Indonesia. Jadi dari mulai perilaku kita, apa yang kita lakukan itu mereka akan menilai oh siapa sih Indonesia gitu. Bahkan mendapatkan beberapa penghargaan dari berbagai misi dari tahun ke tahun tuh ya itu karena memang the real of Indonesianya itu bagaimana kita to win the heart and the mind of the people di daerah penugasan itu benar-benar terjadi. Yang kita menyapa duluan gitu kan, yang kita memberikan salam duluan, yang kayak gitu. Jadi kalau kesan mereka terhadap Indonesia ya sementara ya alhamdulillah sih di berbagai misi manapun oke gitu. Nah terus bagaimana dengan pada saat saya jadi instruktur ke berbagai negara juga gitu. Ya itu pun sama sih, cuman karena kadang-kadang ada kesulitan lain. I'm struggling by English gitu karena my mother tongue kan Sundanese ya. Dan mungkin mereka juga terbatas juga bahasa Inggrisnya, sama juga mungkin ya. Ya iya, tapi kan kalau misalnya kayak ke Australia gitu, kita mengajar partisipan yang sudah mother tongue English gitu kan repot. Ya betul. Ya jadi instruktur boleh berkuasa di kelas, tapi kalau untuk sisi bahasa kan kita harus tanya lagi. Perlu terjemah. Pakai body language. Enggak sih, tapi kan lama itu waktu very first time ya dulu, tapi kalau sekarangnya sudah oke karena kan sudah lama juga sejak tahun 2014-an lah. Saya sudah keliling-keliling ngajar. Sehingga mereka juga nggak tahu ya apakah itu juga mungkin keturunan karena passion saya dari keluarga yang berdarah pengajarnya juga, meskipun saya ini kan hanya subjeknya aja yang berbeda, tapi kalau circumstance-nya kan sama, antara pengajar itu kan sama. Dari berbagai negara itu saya cukup bangga terhadap Indonesia karena ternyata nggak ketinggalan amat. Mereka nampak kelihatan pinter karena memang mungkin bahasanya, tapi ketika kita masuk ke dalam subjek, dia juga nggak pinter-pinter amat kadang-kadang kan gitu. Gitu lebih aja. Banyak pengalaman ya yang diterima oleh kolonel sehingga bisa lebih membagikan buat mereka. Passion yang lain, mungkin ada beberapa negara yang memang lebih tertib, membudayakan antri lah, terus hanya juga lebih harus belajar ya. Terus pendidikannya juga kan gapnya nggak terlalu jomplang misalnya gitu. Jadi, pastilah ada sisi positif negatif dan ada kesan positif negatif juga terhadap satu negara. Cuman
overall untuk saya sendiri sebagai warga Indonesia, kita tuh nggak ketinggalan amat, dan kita memang benar-benar sudah menuju ke apa namanya, kemajuan lah kalau menurut aku ya. Kemajuan ya. Cuman yang penting jangan kendor, tetap Betul. semangat, dan jangan lupa Jangan berhenti belajar dan terus berimprovisasi ya, mengimprove ya, diri sendiri ya. never stop learning. Never stop to learn. Apa yang negara-negara lain sering pelajari sih? Tadi mungkin kita ambil kesimpulan nih, kolonel dari negeri kita. Yang menurut kolonel apa sih yang sering kali mereka dapat nih dari Indonesia selama ini menurut pengalaman yang dialami oleh Bapak? Ya, kalau dari sisi politik, meskipun saya tidak boleh berpolitik secara praktis, tapi kan boleh dong mengetahui kan gitu ya. Kalau anggapan mereka Indonesia yang sudah menjadi negara yang demokratis gitu, itu sangat appreciate sekali. Artinya saat ini kan apa namanya, proses itu sedang berjalan, dan bukan hanya 2 partai kayak di Amerika, tapi benar-benar real demokratis kan, banyak partai, tapi tidak ada keributan lah misalnya gitu. Terus kemudian yang kedua ya tentunya kalau setelah mereka tahu dalami, oh keindahan alamnya luar biasa Indonesia. Kadang-kadang Bali itu most popular than Indonesia itself kan. Iya betul. Tapi sekarang mereka udah mulai ini loh, kolonel udah mulai menyadari bahwa ternyata Indonesia itu tidak hanya sebatas Bali keindahannya gitu. Jadi sudah mulai banyak tuh yang ke Garut, banyak loh kolonel. Ya, di sini juga kan kalau saya lihat di fungsi yang lain ya di kedutaan sudah mulai banyak ke Indonesia itu tujuannya, dan ketahuan kan, kelihatan ada yang wisata, ada yang studi, ada yang Ya, betul. Dan wisata juga sekarang udah lebih variatif, ke Bandung gitu kan, ke Solo, nggak cuma ke Bali aja. ya kebetulan saya sih sebenarnya negara akreditasinya itu ada 12. Jadi bukan di Afrika Selatan saya. Jadi, duta besarnya itu ada 12 negara, itu yang ada duta besarnya itu ada 5. Kata Namibia, kemudian Kenya, Tanzania, kemudian Harare. Harare itu Zimbabwe. Jadi ada 5 duta besar, kemudian ada yang di Madagaskar. Kalau kita lihat di Afrika Selatan, sebelah kanan itu ada Madagaskar, itu kutap, kuasa usaha tetap. Jadi bukan duta besar tapi kutap. Terus ada lagi apa namanya, konjen. Konjen itu ada di Cape Town tadi. Masih di Afrika Selatan, ada konsular jenderal di sana. Jadi dari 12 negara akreditasi, bos aku itu ada 7 berarti ya, yang harus koordinasi dengan mereka. Kalau mereka kan semuanya dari Kementerian Luar Negeri, kalau saya kan Kementerian Pertahanan. Jadi semuanya mengakomodir adanya kerjasama pertahanan antar 12 negara itu dengan Indonesia gitu. Jadi kadang-kadang makanya hari ini mungkin di Pretoria, besok bisa di Harare, besok bisa di Lesotho, besok di Eswatini, besok di Tanzania, besoknya bisa di Madagaskar, besoknya bisa di Botswana, kemudian di Namibia, kemudian di Uganda gitu. Karena ada 12 negara memang daerah akreditasi saya. Potong pertanyaan lagi. Jadi tugas kolonel di Afrika tuh sampai kapan nih? 2024 insya Allah. Masih lama ya ternyata. Oke, keren. Nah, Pak Kolonel, tadi kan kita berbicara tentang apa sih yang negara lain pelajari dari kita. Sebaliknya nih, menurut Kolonel yang perlu Indonesia belajar nih dari negeri orang apa sih? Sebenarnya kalau dari tempat konflik kita belajar dari Indonesia apa? Oh, negeri orang belajar dari Indonesia? Enggak. Yang kita perlu belajar gitu. Ya itu tadi kan udah. Yang kita harus belajar dari negeri orang. Indonesia tuh harus belajar dari mereka, dari negeri orang. Karena saya sering juga datang kepada negara yang konflik, contohnya Lebanon misalnya, atau Sudan tadi itu disampaikan, ya jangan sampai konflik. Belajarlah dari situ gitu. Kenapa? Karena saya melihatnya korban. Kalau sudah jadi korban, terus apa sih yang lebih tinggi yang kita cari-cari itu? Selain tetap hidup gitu kan intinya.
Mhm. Kalau sudah jadi korban, terus bayangkan aja konflik 2003 sampai dengan hari ini, remaja-remaja Libanon Mhm. itu identifikasi trauma. Berapa belas tahun itu? Berarti kan Hmm, udah betul. 2000, sorry, sorry 2007, sorry 2007 mulai perang 34 hari kan 2006. Saya datang 2000, semenjak itu sampai dengan hari ini para remajanya berarti kan dulu masih anak-anak kecil, sekarang udah remaja. Mhm. 2007 sampai 2022 berapa tahun ya? 2007 7 ke sampai 2002. 2022, berapa belas tahun ya? Jadi 15 tahun. Sekitar itu. Jadi usia-usia yang sekarang 19, 20 mereka kan mereka masih kecil-kecil dulu dan itu mereka masih Mhm. trauma. Bagaimana kalau di Sudan yang melihat misalnya bapak apa namanya orang tuanya yang korban konflik itu ada yang dibakar, yang ditembak dan sebagainya. Jadi belajarlah dari situ. Kalau misalnya mau Sangat merusak ya. tentang Akibatnya kerusuhan, sangat merusak. iya itu eh, apa namanya belajar dari orang lain. Bagaimana kalau sudah menjadi korban seperti itu gitu. Jadi double thinking lah. Mhm. Kalau demonstrasi ya nggak ada masalah, itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau sudah kerusuhan, misalnya merugikan orang lain, ya, Akibatnya tidak selesai di situ gitu ya, Kolonel ya. nah, kalau tentang apa ya, tentang kemajuan misalnya, tentang kemajuannya, ya mungkin karena generasi mudanya juga di bidang pendidikan kan mereka sangat concern. Artinya mereka lebih apa ya, bahwa sekolah itu bukan hanya menjadi beban buat buat anak-anak dan usia sekolah kan, tetapi juga bisa menjadi suatu kebutuhan sehingga mereka tetap belajar dan saat ini kan misalnya kalau saya lihat Elon Musk itu kan orang Pretoria ya, Mhm. orang sini, orang yang saya sedang bicara ini orang Pretoria dan sekarang dia Mhm. ke apa namanya ke US. Kemudian saya lihat university, saya penasaran kok bisa sih Pretoria bisa menciptakan orang yang seterkenal Elon Musk itu. Saya datang ke UPI University Pretoria, apa namanya di Pretoria itu. Mhm. Mereka saya lihat secara fisik kampusnya memang lengkap ya, fasilitasnya lengkap. Tapi secara teknologi mereka juga melakukan hal-hal yang apa ya namanya itu, eh, apa ya istilahnya itu, kalau misalnya contoh ya, misalnya kelas 1 terus naik langsung kelas 3 itu apa sistem apa namanya? Apa ya? Akselerasi. Ya, akselerasi. Ya, ya, Jadi ya, melakukan beberapa ya. mereform beberapa beberapa bidang itu untuk mempercepat, Hmm. untuk mempelajari hal yang barunya itu cepat gitu. Jadi tidak, Hmm. dulu kita belajar misalnya kita ya waktu SMA atau SMP kita belajar diferensial Kalau dan bisa bisa integral. lama. Kalau kalau bisa lama lama deh gitu ya. Kalau di sini dipercepat, mungkin lebih dini lagi dia belajarnya. Jadi untuk menemukan hal-hal yang baru dan teknologi untuk dikembangkan itu lebih cepat. Mungkin itu. Betul. Itu kan saya hanya bukan artinya mau mengkritisi, jangan disalahartikan terus. Ya, betul, betul, betul. Karena kan sesuatu yang bagus juga kita perlu belajar dong. Ya, Jadi eh, itulah ada yang kenapa? hal negatif yang tidak perlu kita lakukan, ada yang hal positif yang memang perlu kita tetap apa namanya. Ya kalau mau bersaing di masa yang akan datang ya kita harus harus banyak belajar kan. Harus Kadang-kadang belajar. bagus. ATM itu bagus. Ambil, Iya, tiru, modifikasi ambil tiru saja dan modifikasi. saja Betul, tek. betul. Nah, ini ada pertanyaan ringan lagi nih tadi dari Ani Samhara. Dia tanya nih, di Afrika gimana sih situasinya sekarang? Gimana kemarin waktu masa-masa pandemi? Katanya? Masa pandemi saat ini sama kayaknya di Indonesia. Jadi masa pandemi di sini agak berat karena memang seluruh penerbangan kan langsung di close, ditutup ya. Iya, Ada beberapa. betul. Cuma karena negaranya besar, sama mungkin dengan Indonesia. Kalau kita lihat Mhm. daratannya, lebih lebih luas daratannya Afrika Selatan. Tapi kalau Betul. dengan
perairannya ya lebih luas Indonesia gitu. betul. Mereka kota masih connected, tapi untuk keluar negeri di close. Nah itu yang membuat kalau untuk vaksin yang digunakan di sini rata-rata dari Inggris, karena mereka kan Commonwealth ya, Johnson and Johnson kayak gitu. Mm-mm. Sekarang sudah kelar semua kan, bahkan Presiden Ramaphosa Afrika Selatan sudah mengirim surat ke pemerintah kita, ke Jokowi, akan menghadiri di pertemuan di Bali G20 ya, karena Afrika Selatan salah satu-satunya negara Afrika yang menjadi anggota G20. Itu cuma satu. Kalau nggak ikut nggak tuh? Kalau Menteri Pertahanan saya harus ikut. Tergantung nanti apakah bawa Menteri Pertahanan atau bawa Panglima TNI-nya. Saya kan tugasnya juga salah satunya yes, Menteri, jadi saya harus bisa ikut. Hebat Kolonel. Oke, kita sudah hampir di penghujung acara nih. Kayaknya teman-teman semua menyimak semua dengan baik, walaupun sudah makin larut malam di Indonesia nih, Kolonel. Saya pengen tanya-tanya sesuatu nih. Menurut pendapat, mungkin Kolonel punya pendapat sendiri. Kan sekarang sih kita tahu nih, lagi ada yang sedang hot-hotnya nih berkenaan dengan satu hal yang terjadi di jajaran bersenjata Indonesia ya, terutama di kepolisian. Kita sebut saja lah si oknum FS nih. Saya nggak tahu apakah Kolonel mengikuti atau enggak. Gitu. Apakah Kolonel punya tanggapan tentang itu dari pendapat Kolonel sendiri? Ini disclaimer ya, itu kan bebas saja, di sini semua orang boleh berbicara. Ada pendapat nggak Kolonel tentang kejadian itu yang cukup mencuat besar ya menurut saya sih sampai internasional? Pertanyaannya ada pendapat gitu ya? Iya, pendapat aja, pendapat pribadi kan bebas dong, boleh dong orang berpendapat. Kan kita disclaimer aja gitu. Bebas merdeka. Oh, nggak ada. No ya, comment ya. Nggak kenal, atau mungkin tanya ke FS-nya, mungkin kenal saya. Kelihatannya seperti itu, Kolonel. Oke, Kolonel, sebagai penutup nih. Dalam negeri, cuman nggak begitu concern karena di sini juga kan tugasnya banyak banget ya. Jam 4 saya sampai dengan jam 5 gitu, kadang-kadang malam juga. Nah, yang paling sibuk itu saya kan kenapa dari dini hari, karena di sana jam kerja kan mulai jam, let's say jam 7 atau jam 8. Di tempat saya berarti jam 3 pagi kan. Jadi kalau misalnya ada informasi apa dan sebagainya itu ya mau nggak mau kita harus bisa respon. Jadi kalau sudah mulai jam-jam segini, justru kan di sana udah malam mungkin. Jadi enggak. Kalau saya lihat sih peristiwa itu kan lagi penyelidikan ya. Apa sudah ditingkatkan penyelidikan? Sudah mulai sidang nih hari ini. Ya, kita ikutin aja bersama. Saya pikir tidak ada sih saya ya untuk pendapat pribadi mungkin tidak perlu juga saya sampaikan. Saya ingin ngelihat aja yang benar-benar nanti setelah hasil diplomatis sekali Kolonel ini. Begitu. Oke, jadi baik, saya hargai pendapatnya. Kalau tidak mau berkomentar nggak apa-apa, Kolonel. Oke, sekarang kita masuk ke penutup nih, Kolonel. Bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia nih ya, di bulan ini ya, di bulan Agustus ini. Ada pesan apa nggak sih yang ingin Kolonel sampaikan kepada para sahabat-sahabat SMS ya, SMS-ian, terutama generasi muda Indonesia saat ini? Iya, itu saya sudah sih tadi sebenarnya sudah menyentil dari awal. Yang pertama, never stop. Ya kan. Kemudian yang kedua, kalau bicara pemuda sih mungkin semua peristiwa besar negara ini kan pasti melibatkan pemuda ya. Dari mulai tahun 28, tahun 45, tahun 66, bahkan tahun 98 gitu ya. Artinya pemuda itu tidak bisa disepelekan perannya dalam kehidupan. Iya,
bahkan di level nasional. Jadilah pemuda yang ya, kalau kita nge-rap ke Soekarno, saya dulu penggemarnya Soekarno tuh, masih ingat nggak? Berilah saya satu pemuda makan, bahkan bahkan apa, berilah saya satu pemuda bahkan akan saya rabut Semeru dari akarnya, katanya gitu. Itu beliau kan bukan artinya memang dengan tenaganya, tapi energinya pemuda itu luar luar biasa dan sangat dibutuhkan gitu. Eh, saya sih melihat bahwa pemuda sekarang juga sebenarnya sama. Kalau penuh dengan energi, yang penting dia gunakan kepada hal-hal yang positif dan apa namanya? Tentunya pemuda kan energinya banyak, dia dari sisi usia masih panjang, masih punya cita-cita, masih punya keinginan dan sebagainya. Bahwa cita-cita itu memang bisa terwujud dan tidak gitu, tapi dengan komitmen dan punya prinsip, tentunya apa namanya, cita-cita itu bisa tercapai. Dari seorang pemuda yang selalu berpikir tentang apa namanya, positif, selalu berpikir tentang kemajuan negara, selalu juga berpikir tentang apa namanya, dalam segala bidang lah, mau dalam kesenian kek, mau dalam pendidikan dan sebagainya. Jadi energi Anda itu sangat besar sekali. Jadi sayang kalau misalnya hanya dipakai hanya untuk hura-hura, hanya untuk kesenangan saja. Tidak mungkin, saya juga waktu muda kan senang hura-hura juga. Cuman kan tidak tidak harus misalnya merugikan orang lain dan tidak negatif kan. Jadi apa namanya, tetaplah semangat, never stop learning, dan gunakan energi kepada hal-hal yang positif. Itu aja dari pojok Pretoria, Afrika Selatan. Yeay. Terima kasih. Akhirnya kita sudah di penghujung acara nih. Sebetulnya banyak banget yang bisa kita obrolin lebih lanjut, lebih dalam, tapi mungkin dalam kesempatan lain. Tapi saya makasih banyak Kolonel, karena kita sudah ngobrol lama sekali ya, berbulan-bulan, dan akhirnya kita bisa bertemu dalam acara ini di hari ini. So appreciate. Uh, Titip salam buat keluarga yang ada di sana. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Ya, saya menunggu undangannya untuk datang ke sana. Nanti ngobrol lagi. Sudah nggak di. Oke, terima kasih. Terima kasih banget Kolonel untuk hadir di acara ini. Baik. Sehat selalu ya Kolonel. Ya, kita akan keep terus in touch setelah ini. Salam buat semuanya. Saya akan masuk acara ya, Kolonel. Ya. Ya. Kolonel boleh mengakhiri. Siapa tahu ada kegiatan selanjutnya. Terima kasih Kolonel. Ya. Oke, teman-teman SMS yang begitulah hasil dari obrolan saya dengan Kolonel Burhanuddin yang berada di Afrika Selatan. Bersyukur banget. Saya sangat bersyukur karena jaringan ternyata tidak lag ya selama kita ngobrol, ada lag sedikit tapi it's okay. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk seorang teman yang tadi, Ani Samhara ya, yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin saya akan menghubungi setelah ini. Tapi kita akan mengambil kesimpulan bahwa dari hasil pembincangan kita di malam hari ini, kita belajar dari seorang Kolonel Burhanuddin bahwa kita sebagai pemuda, penerus bangsa Indonesia, terutama para pemuda ini harus memiliki semangat untuk never stop learning. Jadi harus terus belajar, mengisi diri untuk menjadi lebih maju dan menyadari peran pentingnya di dalam kehidupan bernegara juga gitu, bahwa pemuda-pemuda tuh memiliki peran penting dan bisa memberikan dampak yang luar biasa ya untuk negeri Indonesia bisa maju atau tidak gitu ya, dan memiliki ketekunan juga prinsip untuk meraih cita-cita ya, itu yang diberikan pesan ya dari Kolonel Burhanuddin, supaya kita semua menjadi anak-anak bangsa yang memiliki komitmen untuk memajukan bangsa bersama. Oke, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dalam pertemuan pada malam hari ini, Nongki virtual bareng kita. Walaupun sudah sangat larut malam, tapi tetap bersemangat mendengarkan Kolonel Burhanuddin sharing ya.
Dan kita akan bertemu lagi dalam Nongki virtual bareng lagi yang lain bersama narasumber-narasumber yang lain. Bagi teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu atau mau sharing, tinggal DM saya ya. Nanti kita akan atur waktu untuk kita bisa ngobrol dan sharing bareng. Oke semuanya, tetap sehat, semangat, dan diberkati terus menjadi versi yang terbaik setiap hari. Bye!